Kembali di Newsroom, pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terima kasih ke Partai Keadilan Sejahtera atas dukungannya di Pilkada Jakarta 2024. Anies mengatakan akan segera bertemu dengan PKS dalam waktu dekat. Ucapan terima kasih Anies kepada PKS disampaikan melalui akun Instagramnya @AniesBaswedan. Dalam unggahannya, Anies mengaku menyambut gembira komitmen PKS dalam mendukung dirinya di Pilkada Jakarta. Anies pun meyakini setelah PKS dan PKB akan ada partai lain yang ikut bergabung mendukung dirinya di Pilkada Jakarta 2024. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB dan PKS telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Sementara PDI Perjuangan yang juga sempat menunjukkan ketertarikannya mendukung Anies, kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri. Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Keputusan diambil setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak, mulai dari DPW PKS Jakarta hingga tokoh masyarakat. PKS yang sadar tak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, terus menjalin komunikasi dengan Partai Koalisi Perubahan, tak terkecuali PKB dan Nasdem. Bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, rahabaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Sebelumnya, DPW PKB Jakarta telah resmi mengusung Anies Baswedan setelah mantan Mendikbud ini menjalani uji kompetensi dan kelayakan di awal Juni lalu. Pengusungan ini setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting hingga DPW. Sudah tidak mungkin, sudah fix Pak Anies. Kan kemarin saya katakan bahwa Pak Anies calon tunggal. Artinya surat rekomendasi sudah ditandatangani? Udah aman, tadi kita sudah serahkan semua. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara PDIP yang sempat menunjukkan ketertarikannya kepada Anies hingga kini belum mau membocorkan nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Anies Baswedan masih dipertimbangkan, termasuk pula kader-kader internal. Nama yang keluar, Apakah Pak Anies? nama-nama yang udah ada, kita lihat mana. Tapi Pak Anies juga Masuk radar. Semua nama dipertimbangkan. Tapi kalau di Jakarta bakal ngajuin kader sendiri juga nggak sih Mbak Puan dari PDIP? Apa bakal Pak? Ada siapa sih Mbak nama kader PDIP yang sekiranya akan diajukan di Pilkada Jakarta Mbak yang paling menonjol sejauh ini? Banyak nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluarin. Sosok Anies Baswedan dinilai akan kembali menghadirkan koalisi perubahan di Pilkada Jakarta. PKS dan PKB telah bersikap. Kini tinggal Nasdem yang belum secara resmi menentukan nama calon di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, DPW Nasdem Jakarta telah mengajukan 3 nama, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Tim Liputan iNews melaporkan.